Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan seperti biasa di acara ini kita akan melihat perkembangan kondisi teknikal yang ada di GBP USD dan di gold ya, atau di emas ya. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan tren yang terjadi, bagaimana perkembangan support resisten terkini, Fibonacci, dan perkembangan indikator teknikal yang terupdate. Dan kita juga sudah melihat bahwa terjadi satu gejolak market yang cukup kencang, terbentuknya kondisi volatilitas yang cukup kencang juga, yang ini sudah melanda di beberapa instrumen market seperti di saham, bursa saham, komoditas, dan mata uang. Tentu ini semua adalah akibat dari kenaikan suku bunga yang terjadi di negara-negara besar. Dan baiklah, kita akan melihat perkembangan terkini dari GBP USD yang pada chart ini kita akan melihat perkembangan apa di chart monthly-nya. Pada chart monthly yang bisa saya sampaikan adalah bahwa tren masih menunjukkan penurunan. Dan penurunan yang terjadi di dalam tren monthly ya yang ada di GBP USD menunjukkan bahwa memang pelaku pasar ya, memberikan sebuah tekanan-tekanan yang cukup besar ya, yang tekanan itu adalah terjadi hampir setiap bulannya ya. Kita perhatikan candle hitam ya, candle hitam sangat mendominasi di bagian ini ya. Dan candle hitam ini juga artinya sebagai suatu bagian dari keinginan pasar yang sterling memang melemah ya. Sterling memang harus dilemahkan dahulu ya, dan dolar US dollar masih mendominasi market saat ini. Jadi sterling ini memang kita lihat bulan demi bulan dia hanya jatuh dan jatuh saja ya, dan tren menunjukkan jelas sterling masih melemah. Kedua, candle hitam yang lebih banyak hingga candle-candle yang terakhir juga masih hitam, apalagi candle yang terakhir juga masih candle hitam. Jadi saya bisa simpulkan bahwa GBP USD ini masih dalam kondisi tren pelemahan sesuai dengan garis tren yang saya gambar ini, dan juga candle hitam yang di posisi candle yang terakhir di bulanan. Dan berikutnya adalah di weekly. Kalau di weekly kita lihat arah tren juga turun ya, kemudian trendline yang berikutnya juga masih arah turun ya. Kalau kita pasang lagi garis tren ya, untuk menguatkan saja juga masih tren penurunan. Ini kita lihat juga, perhatikan candle terakhir hitam ya, jelas ini artinya pelaku pasar ya
masih menginginkan sterling untuk turun lebih dalam lagi seperti itu. Jadi belum ada satu pertanda untuk reversal ya kalau dalam konteks trendline. Kita perhatikan juga di sini ya, kita lihat ya. Saya pasang garis trendline ini ya, harapannya tentu ini bisa naik. Ini ada candle putih dan putih ya di weekly-nya, tapi candle ini ya nggak kuat untuk naik. Dia turun lagi, dia ngebreak bawah, jebol ya, garis trendline, support trendline-nya jebol. Nah berarti ya masih tren turun seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi monthly turun, weekly juga turun ya, seperti itu. Dan berikutnya lagi kita ke bagian daily ya. Tren besarnya turun, tren berikutnya juga turun ya, tren berikutnya lagi break di sini. Nah, ini kemudian di daily ya. Kalau di daily kita perhatikannya seperti ini, kita tarik garis trendline-nya di sini ya. Harusnya ini kan tren turun, dia kan tren turun ya. Kita berharap dia break, ya. Dia break di sini, harusnya dia naik, tapi dia nggak kuat, balik malah turun. Nah ini jadi top nih, ini jadi double top. Kita perhatikan, dua ini jadi double top di sini, ya. Nah, double top berarti juga artinya pattern untuk turun. Nah double topnya di sini, top turun, candle putih, candle hitam down seperti itu. Dan candle yang terakhir memang kita lihat ada candle putihnya, tapi saya kira ini nggak akan cukup kuat untuk mengangkat sterling naik ya. Jadi untuk daily-nya trennya masih turun, dan posisi candle yang terakhir memang candle putih, tapi dia juga belum menembus garis down trendline yang saya bikin ini, artinya belum break up lah ya, belum menembus break up naik, dan juga ada halangan berubah double top. Jadi kesimpulannya ya, secara monthly trend turun, candle hitam masih mendominasi dan candle terakhir di monthly juga masih hitam. Yang kedua di weekly trend turun, candle hitam mendominasi dan candle yang terakhir di weekly juga hitam, artinya turun ya. Dan berikutnya lagi di daily trendnya turun ya, dan ada double top, itu juga artinya pattern untuk turun, dan candle yang terakhir berwarna putih tapi tidak melakukan break ya, break up-nya tidak ada di sini. Jadi kesimpulannya monthly, weekly dan daily adalah tren turun. Nah, kita lanjutkan lagi kepada bagian Fibo ya, Fibonya. Fibonya kita perhatikan di sini, sterling berada di 0,23 ya, 0,23 berarti di pertengahannya dia lebih di tengah-tengah ya. Dia mencoba ke 0,39, batasannya sama bawahnya adalah 0. Nah, di sini artinya di tengah-tengah, kurang jelas ini ya. Ya, saya lihat kalau lihat posisi candle yang dua sebelahnya ini, yang hitam sama putih ini ya, yang candle gede ini ya, sterling ini lebih cenderung untuk tetap ke bawah dengan target kemana? Targetnya ke 0, Fibo 0-nya ya. Kita perhatikan Fibo 0-nya adalah di sini ya. Nah ini berarti terlihat memang arahnya juga masih turun. Kita tambahkan seperti ini ya. Tambahkan seperti ini, ambil aja dari sinilah ya. Iya, ini lorong penurunan ya. Jadi nggak apa-apa kita pasang trendline di Fibo juga boleh, pasang indikator Fibo juga boleh. Arahnya juga, lorongnya adalah channelnya ada channel turun seperti itu, dan channel turunnya kalau kita perhatikan ke 0,38 agak berat ya, agak berat di sini, artinya GBP masih turun dengan target ke angka 0 Fibo seperti itu. Dan kita lanjutkan secara indikator ya. Secara indikator kalau kita perhatikan ya, sebentar.
pada bagian daily-nya MACD ada di teritori negatif ya. MACD ada di wilayah negatif ya. Artinya MACD-nya minus ya berarti untuk turun seperti itu ya. Yang kedua, untuk RSI-nya sekarang saya lihat lebih kecenderungan ke angka 30 ya. Sekarang posisi RSI di 43 ya. Nah, ini berarti lebih condong untuk turun kemana? Ke level oversold-nya ya. Tapi belum oversold maksud saya, baru mau turun ke level 30-nya. Dan berikutnya lagi kita lihat stokastik ya. Stokastiknya sedang berjuang ya. Stokastiknya kalau kita perhatikan dia cross di sini ya. Ini candle ya, dan bener sempat naik tapi nggak kuat lama seperti itu ya. Jadi ini artinya Ini artinya adalah bahwa stokastiknya juga nggak terlalu kuat untuk mengangkat price untuk naik ya. Dan betul volatilitas bertambah karena kita perhatikan di sini ATR-nya naik ya. ATR naik, dan kondisi ATR naik ini ATR-nya naik ya. Betul ya. ATR naik yang berarti ada peminatan pasar di sini. Berlanjut stokastik naik ya. Di sini masih di down. Nah, kelihatan dengan downnya MACD, kenaikannya tidak didukung dalam hal gerakan GBP USD. Jadi apa yang bisa saya simpulkan di sini ya? Saya bisa simpulkan bahwa dengan memperhatikan kondisi pada monthly, weekly, dan daily yang masih menunjukkan tren turun ya, dan kemudian memperhatikan juga kondisi Fibo yang kecenderungannya juga masih turun bagi GBP, dan berikutnya memperhatikan juga kondisi MACD, kemudian ATR dan RSI ya yang mulai turun juga, maka saya menyimpulkan bagi GBP USD masih ke arah penurunan dalam 1 minggu ke depan ya. Itu jadi kesimpulannya untuk GBP USD masih berkecenderungan untuk bergerak turun lebih lanjut pada 1 minggu ke depan. Dan baiklah, kita berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu ke emas ya. Untuk emas ini ya lagi-lagi masih tren turun ya dalam monthly-nya ya, masih tren turun, 1 candle hitam, 2 candle hitam, dan candle hitam yang ketiga. Ya, candle yang terakhir adalah candle hitam, jadi 1, 2, 3 hitam, kemudian tren lain juga turun, ya berarti masih tren penurunan ya bagi emas ya, bagi gold ini masih tren penurunan. Kita berlanjut ke weekly ya. Weekly coba kita geser sedikit ya, kita hilangkan dulu nih. Ya. Nah, itu weekly-nya tren masih turun. Pada bagian ini kita tarik garis. Panjangkan di sini. Ya. Tren gedenya masih turun. Kenapa kita bilang tren gedenya masih turun? Karena memang panjangan garis tren ini lebih panjang dibanding ini, betul nggak? Ya. Jadi garis tren ini memang yang dominan itu tentu yang lebih besar, tentu itu yang lebih mendominasi seperti itu ya. Masih mendominasi garis tren turunnya, karena ini garis tren naiknya lebih kecil daripada ini. Dan posisi candlenya juga candle hitam di sini ya. Jadi gerakan kalau kita perhatikan, kita tarik dari bawah ini dan ini memang arahnya naik ya. Tapi kalau kita perhatikan di sininya ya, di area
ini candle ini sideway. Kecuali ya gold ini bisa menembus resistance trend lainnya di segitiga ini ya, triangle ini dia bisa tembus. Nah, itu dia malah akan menjadi tren reversal, dia menjadi naik ya. Trennya akan naik. Continuation naik seperti itu. Kenapa continuation? Karena di sininya kita lihat ininya naik, minornya naik. Ya, minornya adalah naik. Jadi saya simpulkan di sini untuk weekly-nya gold trennya masih turun dan candle terakhir juga masih turun. Jadi weekly ini masih menunjukkan penurunan. Dan kita lanjutkan ke daily. Daily-nya bagaimana nih ya? Daily-nya ya. Daily-nya kita lihat. Iya. Daily-nya kita perpanjang ya. Nah, di sini nih. Daily-nya kita perhatikan juga masih ini kalau daily-nya ini ada peluang untuk naik ya. Ini kan yang tadi di weekly ya, bottom candle ini sama bottom candle ini naik ya. Nah, ini ada peluang untuk kenaikan, tapi syaratnya dia bisa mengebreak ini ya. Dia bisa break trendline yang ini. Dia bisa break ini ya, candle bisa naik ke sini, tembus. Nah, itu. Jadi candle terakhir juga masih hitam ya, kita lihat ya. Jadi saya simpulkan bahwa untuk monthly, weekly, daily ya, secara kecenderungan tuh masih tren turun. Tapi kita memperhatikan di weekly dan daily-nya ya, posisi si gold ini kan terjebak di segitiga. Dan kita perhatikan juga di weekly dan daily-nya itu kan juga ada sideway ya. Artinya apa? Kalau sampai dia membreak segitiga triangle yang ada di weekly atau di daily, break naik ya, maka itu akan berpeluang gold akan naik kencang ya. Jadi naik tapi bersyarat seperti itu ya. Tapi kalau secara umum ya, trennya bagi gold ini masih tren turun. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya, yaitu di bagian Fibo-nya. Nah, berbeda kalau kita lihat dengan tadi di GBP USD ya. Ini ya, harga daripada gold ini sudah di antara 0,23 dengan 0,38 di sini ya. Jadi kalau dia naik, gold ini naik ya, ini akan target ke sini 0,38-nya ya. Tapi kalau dia turun, dia masih bisa mendapat satu support lah ya. Memang kita menamakan yang bawah support ya. Mendapat support di 0,23 ya. Itu ya. Artinya apa? Kalau seorang trader memasang buy level di 0,23 dengan TP di 0,38 ya, maka rewardnya adalah cukup besar seperti itu. Nah, memperhatikan tadi ya, monthly, weekly, daily-nya itu sebenarnya masih tren turun ya. Kalaupun dia naik, masih naik bersyarat dengan breakout triangle ya. Kalau dia turun kemana ini gold ya? Kalau dia turun, maka dia akan mencoba dulu ke sini nih. Tentu kalau targetnya ya pasti ke Fibo 0 ya, target gedenya. Tapi kalau dia coba turun, dia akan ke supportnya ini di sini ya. Support candle yang paling bawah ini ya, di area ini gitu. Itu adalah target bagi gold ya, jika trennya itu masih adalah turun. Nah, berikutnya lagi ya, MACD ya, kita beralih ke bagian indikator. MACD ini kita lihat masih di teritori negatif ya, cukup lama ya. MACD-nya sendiri sideway ya, kalau kita perhatikan ya. Berarti MACD-nya sebenarnya masih negatif, masih turun ya. Kemudian untuk RSI ya, kita perhatikan dari area dari sini ya sampai sini ya. Ini kita lihat RSI lama sideway-nya ya.
Nah, stokastiknya cross ya. Stokastik ada cross nih di sini ya. Nah, itu artinya apa? Kalau kita perhatikan tadi di sebelumnya, saya mengatakan bahwa di weekly dan daily-nya ada peluang gold bisa naik asalkan break naik dulu ya, break tembus ke atas untuk ke triangle-nya segitiga. Siapa yang akan mendukung itu? Berarti stokastik. Kemudian dari ATR. Nah, ATR di sini kita lihat ada, kita perhatikan sini ya. ATR-nya mau naik nih ya, tren naik ya, bukan mau naik, tren naik seperti itu. Jadi MACD-nya sideways di teritori negatif. RSI-nya sideways ya. Udah berapa minggu ini sideways ya. ATR tren naik, stokastik juga ada tren naik seperti ini. Artinya analisanya agak-agak mix ya, nyampur ya, antara yang indikator yang ini bilang naik, yang ini bilang agak ragu-ragu seperti itu ya. Nah, skenarionya adalah jika ya, kesimpulannya jika gold menembus triangle ya, maka gold akan naik, menembus breakout up gitu ya, maka gold akan naik. Tapi ya, jika gold bergerak menembus Fibo yang tadi saya sebutkan, menembus turun ke bawah, maka gold akan semakin turun ke bawah ya, di analisa saya tadi sebelumnya. Jadi gold ini tidak bisa disimpulkan apa naik atau turun, karena kita perhatikan goldnya juga sideways selama beberapa minggu ini. Dalam keadaan sideways, analisa teknikal biasanya akan mix satu sama lain. Jadi entry-nya adalah, untuk arahnya adalah arah bersyarat, menembus triangle dulu maka dia naik ya, atau dia akan menembus ke bawah Fibo maka gold akan turun seperti itu. Dan itu adalah untuk 1 minggu ke depan. Dan baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadiran para sahabat EduPlus. Salam sehat selalu dan profit selalu. Terima kasih.